kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang interpretasi foto udara. Lalu kita akan menerapkan hal yang kita pelajari terhadap Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Sebelumnya, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya Elba Ulian Harani Santoso, 12 IPS 2, nomor absen 12. Nama saya Elza Zulfa Nabila, absen 13. Nama saya Fahri Mifta Rizky, absen 14. Saya Dita Azkarani, absen 11. Dan saya Vita Lestari, absen 15. Pertama, definisi penginderaan jauh. Definisi penginderaan jauh adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh. Kedua, definisi interpretasi foto udara. Definisi interpretasi adalah upaya untuk memahami atau menafsirkan citra atau foto udara sehingga mendapatkan informasi yang akurat dan sesuai dengan objek yang terekam. Nah, interpretasi foto udara punya 3 ciri-ciri, yaitu yang pertama ciri spektral, yang kedua ciri temporal, dan ciri yang ketiga ciri spasial. Ciri spektral adalah ciri yang dihasilkan dari interaksi antar energi elektromagnetik dengan objek. Objek yang terdapat di permukaan bumi yang memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tiap objek memiliki sifat daya serap yang berbeda-beda. Ada yang daya serapnya absorpsi terhadap EM tinggi dan pantulannya rendah. Sebaliknya ada pula objek yang memiliki daya serap yang rendah dan daya pantulan tinggi. Dan hasil interaksi antar energi elektromagnetik dengan benda adalah ciri dan rona warna. Rona yaitu tingkat kecerahan atau kegelapan objek pada citra, dan warna yaitu wujud yang tampak mata dengan menggunakan spektrum sempit. Temporal adalah ciri yang berkaitan pada waktu terjadinya perekaman atau berapa umur tahun adanya objek citra yang dihasilkan. Hal ini penting ketika penginderaan jauh dibutuhkan ketika objek permukaan bumi yang diteliti terkait dengan variasi musim atau waktu. Jadi jelas kalau ciri temporal merupakan ciri yang berkaitan dengan waktu atau umur benda. Waktu diambilnya foto udara menghasilkan ketampakan yang berbeda. Nah, contohnya yaitu air pada citra ketampakan gelap karena musim kemarau dan lebih tampak cerah karena musim hujan. Umur juga memperlihatkan kapan foto udara diambil karena ketampakan objek berubah dan seiring berjalannya waktu. Contohnya yaitu aliran sungai yang belum terlalu terkikis akibat erosi dan dapat dibedakan dengan sungai yang sudah tua yang telah terkikis erosi. Ciri spesial berkaitan dengan kondisi ruang dengan memperhatikan serangkai kondisi dari sekian yang telah ada. Inilah ciri-ciri spesial sebagai berikut. 1. Bentuk. Kita dapat mengenali objek dan bentuknya. Contoh rumah pemukiman dikenali dengan rumah persegi panjang. Yang kedua, ada ukuran. Kita dapat membedakan objek dari ukurannya, misalnya membedakan jalan raya dan gang kecil. Yang ketiga ada pola yang berkaitan dengan susunan keruangan objek. Contohnya, desa yang berpola memanjang seperti aliran sungai. Yang keempat adalah situs menjelaskan lingkungan yang melatar belakangi adanya objek. Contohnya gedung sate yang ada di Kota Bandung. Yang kelima ada tekstur, merupakan frekuensi perubahan rona, misalnya hutan bertekstur halus dan pemukiman bertekstur kasar. Yang keenam ada asosiasi yang berkaitan antara objek satu dengan yang lainnya. Contohnya pemukiman kota berasosiasi dengan padat dan contoh lainnya padang rumput berasosiasi dengan hewan ternak. Setelah mempelajari tentang definisi dan ciri-cirinya, kita akan menerapkan materi tersebut ke dalam analisis kami. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu mengenai kota yang akan kami analisis, yaitu Kota Padang Panjang yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Garis astronomis Kota Padang Panjang adalah 100 derajat 20 menit sampai 100 derajat 30 menit bujur timur dan 0 derajat 20 menit sampai 0 derajat 32 menit lintang selatan. Batas-batas wilayah Padang Panjang adalah sebagai berikut. Pada bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Ekskoto, pada bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Batipuh, pada bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Ekskoto, dan bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Ekskoto. Bentang alam Padang Panjang terdapat dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran tinggi yang terlihat di Padang Panjang terdapat 3 gunung, yaitu Gunung Marapi,
Gunung Singgalang, dan Gunung Tandika. Jumlah penduduk Kota Padang Panjang menurut hasil sensus pada penduduk 2020 dan tahun 2019, Kota Padang Panjang memiliki jumlah penduduk sebanyak 52.994 jiwa. Kepercayaan penduduk Islam 98,67%, Kekristenan 1,25%, Protestan 0,65%, Katolik 0,60%, dan terakhir Buddha 0,08%. Mata pencarian penduduk bergerak pada sektor perdagangan dan jasa, sektor pertanian, serta sektor industri, dan hasil sumber daya alam Padang Panjang menghasilkan kapur, dan pada kota ini juga terdapat banyak bahan baku kulit, karena sebagian kulit mentah dari daerah-daerah di Sumatera Barat terkumpul di sini. Dan pada sektor pertanian menghasilkan padi, jagung, dan biji-bijian seperti kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau, dan juga umbi-umbian seperti ubi kayu dan ubi jalar. Selanjutnya, analisis Kota Padang Panjang. Pertama, ada objek permukiman dengan rona yang terang dan berwarna oranye atau coklat yang menandakan atap rumah pemukiman. Bentuknya tidak beraturan dengan pola memanjang mengikuti jalan. Teksturnya kasar dengan ukuran yang besar. Situsnya adalah Desa Wisata Kubu Gadang Padang Panjang. Yang kedua, ada objek sawah dengan rona yang terang dan warna hijau terang keabuan pada bagian yang tidak ditanami dan berwarna gelap berwarna hijau gelap pada bagian yang ditanami. Bentuknya persegi atau petak kotak-kotak dengan pola mengikuti arah kontur yang dapat diinterpretasi sebagai sawah teras sering. Teksturnya halus dengan ukuran yang besar. Situsnya adalah Ampera Tengah Sawah Tiga Bersaudara. Yang ketiga, ada objek jalan. Ronanya terang karena aspal menyerap banyak matahari dan warna jalannya adalah abu-abu. Polanya memanjang dengan tekstur yang halus karena jalanan terbuat dari aspal, ukurannya besar. Situsnya adalah Jalan Prof. M. Yamin, Padang Panjang. Yang keempat, ada objek bukit. Berwarna gelap pada bagian yang memiliki banyak pohon dan berwarna hijau gelap. Bentuknya oval atau melonjong dan teksturnya kasar karena posisi pohon pada bukit yang tidak sama sehingga memperlihatkan tekstur yang kasar. Ukurannya besar dan situsnya adalah Bukit Tuy di Padang Panjang. Yang kelima, ada objek lapangan. Berwarna terang dan berwarna hijau pada bagian yang ditumbuhi rumput dan abu-abu atau putih pada bagian yang diaspal. Bentuknya oval atau persegi dengan tekstur yang halus karena lapangan terdiri dari dataran yang luas. Ukurannya besar dan situsnya adalah lapangan basket Gor Khatib Sulaiman di Padang Panjang. Sekian dari kami, masalah